Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ajis. Saya berasal dari FM 19A dengan NIM 1941 6248 2010 47. Saya di sini akan mereview jurnal nutrisi dan nutraceutical dengan dosen pengampu APT Lina Aliani Kardinal M. Fram. Di sini saya menggunakan jurnal berjudul Review Kajian Aktivitas Antibakteri, Antiinflamasi, dan Antioksidan dari Tanaman Sambung Nyawa atau Gionura procumbens. Jurnal ini berasal dari Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia, volume 7, nomor 2, 2021. Jurnal ini ditulis oleh Yani Mulyani, Adinda Sabaranilado, dan juga Agus Sulaiman. Mereka adalah mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Pada jurnal ini yaitu tanaman sambung nyawa atau generasi procumbens merupakan tanaman yang banyak tumbuh pada sebagian wilayah Asia dan menjadi salah satu jenis tanaman yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional karena memiliki aktivitas farmakologi yang dapat mengobati dan mencegah berbagai penyakit. Review jurnal ini ditunjukkan untuk memberi informasi mengenai pemanfaatan kandungan senyawa pada tanaman sambung nyawa untuk terapi infeksi bakteri, antioksidan, dan mengurangi gejala manifestasi klinis yang terjadi karena infeksi seperti inflamasi. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Infeksi merupakan keadaan yang diakibatkan oleh masuknya mikroorganisme yang menyerang jaringan manusia. Salah satunya adalah bakteri, baik itu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Pengobatan infeksi dapat menggunakan antibiotik, akan tetapi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya resistensi sehingga pengobatan tradisional menjadi alternatif yang dapat dipakai. Salah satunya menggunakan tanaman sebagai masalah kesehatan. Satu tanaman yang sering dimanfaatkan masyarakat adalah tanaman sambung nyawa. Tanaman sambung nyawa umumnya ditemukan sebagai tanaman liar dan dibudidayakan khususnya di berbagai wilayah Asia. Menurut penelitian Lau tahun 2019, ekstrak sambung nyawa diketahui mengandung flavonoid, terpenoid, minyak atsiri, polifenol, saponin, dan steroid sebagai antibakteri. Oleh karena itu, review artikel ini dapat membahas mengenai efek antioksidan sebagai bagian dari manifestasi dalam infeksi yang dimiliki oleh tanaman sambung nyawa. Metode yang digunakan yaitu penelusuran jurnal ilmiah terpublikasi bertaraf nasional maupun internasional dengan rentan waktu tahun 2010 hingga 2020. Didapatkan sebanyak 78 artikel dan jurnal melalui Search Engine berupa Corpus, ScienceDirect, Google Scholar, Elsevier, Skyhook, dan juga PubMed. Hasil yang didapatkan dari jurnal tersebut yaitu nomor 1 menggunakan metode uji Cupra CD PPH, ABTS, dan FRAC. Bahan ujinya yaitu ekstrak etanol daun sambung nyawa difraksinasi oleh kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Senyawanya yaitu fenolik dan flavonoid. Hasil uji dapat dibaca pada video ini. Untuk hasil yang kedua, ekstrak metanol menunjukkan aktivitas dari pPH tertinggi yaitu 200 gram per mili. Untuk hasil yang ketiga, menggunakan metode TPC, TFC, DPPH, hidroksil radikal atau OH. Bahan ujinya menggunakan ekstrak etanol daun sambung nyawa yang difraksinasi oleh kloroform, etil asetat, dan N-butanol fraksi. Hasil lebih lengkapnya dapat dilihat pada video ini. Hasil jurnal yang keempat menggunakan metode TPC, TFC, DPPH, dan FRAF.
Bahan ujinya menggunakan ekstrak akar, batang daun samu nyawa, dan senyawa yang terkandung yaitu fenolik dan flavonoid. Untuk hasil yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Umumnya penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH. Metode DPPH yang membutuhkan senyawa DPPH yang bersifat stabil dan senyawa pembandingnya. Uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna pada larutan DPPH dalam ekstrak. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50, yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin tinggi antioksidan yang dimiliki. Pada hasil pengamatan terdapat salah satu hasil uji DPPH yang dilakukan oleh Kalesejan menunjukkan nilai IC50 yang terendah, yaitu 19 gram per mili, yang dapat dikatakan mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat karena nilai IC50 kurang dari 200 gram per mili. Kandungan senyawa antioksidan yang dimiliki tanaman samu nyawa adalah flavonoid. Flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik karena mempunyai mekanisme kerja sebagai penghambat oksidasi lemak, pendekatan radikal bebas, dan pengelap logam karena memiliki struktur yang terdiri dari grup hidroksil pada karbon ketiganya. Kesimpulan berdasarkan hasil data detilatur metode in vitro dan in vivo yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanaman samu nyawa dapat digunakan sebagai agen antibakteri karena mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti flavonoid, tanin, saponin, fenol, serta menangani manifestasi pada infeksi yaitu sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.